Oke, kita cek jika seseorang memiliki kecenderungan untuk menghindari rasa menyesal. Biasanya orang yang cenderung menghindari rasa menyesal, maka dia apa yang paling mungkin terjadi gitu ya. Cek dulu dari kalimat-kalimat dari teks ini. Yang nomor satu, sunk cost fallacy adalah bias kognitif yang membuat seseorang tetap bertahan pada suatu keputusan hanya karena mereka telah menginvestasikan sumber daya seperti waktu, uang, atau usaha. Meskipun keputusan tersebut tidak lagi rasional atau menguntungkan, dalam banyak kasus sesuatu yang sudah lama mereka jalani enggan untuk mereka tinggalkan karena takut apabila usahanya menjadi sia-sia. Fenomena ini sering terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, dari hubungan yang tidak sehat, proyek bisnis yang gagal, hingga keputusan pribadi sehari-hari. Salah satu alasan utama seorang terjebak dalam sunk cost fallacy adalah kesulitan dalam menerima kerugian dan kecenderungan untuk menghindari rasa menyesal. Nah, cenderung untuk menghindari rasa menyesal gitu ya. Oke. Nah, di sini ditanyain jika seseorang memiliki kecenderungan untuk menghindari rasa menyesal, hal yang mungkin terjadi apa? Dia mungkin akan dia sedang mengalami Sankt fallacy, belum tentu ya, karena Sankt fallacy itu kan dimana seseorang tuh mempertahankan argumennya, mempertahankan keputusannya karena takut dia nyesel atau takut dia rugi gitu ya. Nah, tapi di sini jika seseorang memiliki kecenderungan untuk menghindari rasa menyesal, hal yang paling mungkin terjadi apa? Bisa jadi dia akan mengalami Sankt fallacy. Misalnya, seseorang cenderung untuk menghindari rasa menyesal. Mungkin di suatu saat nanti dia harus memutuskan sesuatu hal, dia akan mengalami sunk cost fallacy di mana dia mempertahankan apa yang sudah lama dia lakukan walaupun itu merugikan gitu. Jadi bukan berarti dia sedang ada di kondisi itu, tapi sifat-sifat dia itu cenderung kalau misalnya dia memutuskan sesuatu di masa depan, dia cenderung akan sunk cost fallacy, di mana dia akan cenderung untuk tetap bertahan pada keputusan yang dia ambil sejak lama, walaupun itu akan merugikan dia dan sebenarnya udah nggak rasional gitu ya. Yang C, ia pasti akan mengalami, belum tentu juga ya. Ia sering mendapatkan sebuah dalam hidupnya, juga belum tentu. Ia masih besar kemungkinan terhindar dari kanker, juga belum tepat ya. Jadi yang tepat adalah ia mungkin akan menyelesaikan cost policy di saat suatu nanti dia harus dihadapkan dengan memilih keputusan, makanya dia akan cenderung sink cost policy di mana dia akan mempertahankan sesuatu yang sebenarnya udah nggak rasional, tidak menguntungkan, tapi dia takut, karena takut dia nyesel, akhirnya dia tetap bertahan di keputusan itu. Jadi jawaban yang tepatnya adalah yang B ya. Oke deh, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.